Selamat pagi anak-anakku kelas Paulus. Apa kabar hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang panggilan untuk menjadi utusan gerejawi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, marilah kita pujikan dulu lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih sampai saat ini Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua. Kembali pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus menguasai hati kami, memampukan kami, sehingga kami boleh melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan untuk menjadi utusan gerejawi. Hal-hal apa sajakah yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, apakah utusan gerejawi itu? 2. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa saya terpanggil? 3. Bagaimana seharusnya saya menanggapi panggilan itu? Apakah utusan gerejawi itu? Yang menjadi utusan-utusan pertama Kristus adalah ke-12 murid. Seorang utusan adalah seorang kurir. Ia adalah seorang yang membawa berita dari pimpinannya kepada orang-orang yang ditemuinya. Yesus juga memberi perintah ini kepada utusan-utusannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para utusan gerejawi bepergian ke seluruh dunia agar memenangkan banyak orang untuk Tuhan. Berita Injil disampaikan oleh laki-laki, perempuan, orang muda, dan anak-anak. Jikalau mereka tidak pergi, bagaimana orang-orang akan mendengar kebenaran mengenai Yesus? Utusan gerejawi menawarkan damai sejahtera kepada orang dengan cara memperkenalkan Raja Damai kepada mereka. Utusan gerejawi membawa berita kebenaran, pengharapan, dan kedamaian kepada dunia yang sedang menunggu untuk mendengarkan. Tugas utusan gerejawi dapat dilakukan oleh kita semua, di rumah kita, di sekolah, dan kepada kerabat serta teman-teman yang belum diselamatkan. Yang kedua, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa saya terpanggil? Langkah pertama dalam mengenali panggilan Allah dalam kehidupan kita ialah kesadaran bahwa Allah menciptakan kita dan Ia melakukan hal itu dengan satu tujuan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau agar kita melakukan kehendak-Nya. Inilah tujuannya bagi kita. Maka bila kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita tidak hanya adalah ciptaannya, tetapi juga milik yang telah ditebusnya. Ia mempunyai hak penuh atas kehidupan kita. Roh Kudus berperan sangat penting dalam memanggil kita masing-masing ke suatu tempat pelayanan khusus. Cara Allah meyakinkan kita mengenai panggilan kita ialah bahwa panggilan kita biasanya sejalan dengan talenta kita, kemampuan, dan minat kita. Allah memakai apa yang kita miliki dan keadaan kita. Jikalau kalian menaruh minat secara khusus kepada satu bidang, misalnya menolong orang-orang sakit, bekerja di antara anak-anak, main musik, mungkin sekali Allah memanggil kalian untuk melayani di bidang itu. Mulailah mencari Allah dan terapkan prinsip-prinsip pelajaran ini untuk melihat secara tepat kemana kehendak Allah akan menuntun kalian.